Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kesehatan dan kesempatan dalam kehidupan kita. Terlebih hari ini kita bisa belajar seperti biasa dengan melakukan pembelajaran PJJ. Saat ini sesuai dengan RPS kita akan belajar syirkah dan implementasinya. Ini adalah pertemuan ke-7 yang nanti akan membahas bagaimana syirkah dan implementasinya dalam kehidupan kita ataupun dalam perbankan syariah khususnya. Setelah nanti Ananda mahasiswa semuanya sudah menyimak materi tentang syirkah ini, maka nanti akan diberikan tugas sebagaimana yang tertera pada layar, yaitu yang pertama tugas review jurnal. Jurnalnya sudah tertera pada link yang sudah disertakan. Kemudian nanti akan membuat makalah yang berdasarkan pada mini riset yang teraplikasi atau yang dipraktekkan di perbankan syariah. Syirkah. Apa itu syirkah? Syirkah itu adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih. Nah, pihak ini bisa individu-individu, bisa badan atau perusahaan, bisa juga pemerintah. Nah, kerjasama ini pada suatu usaha tertentu yang mana nanti masing-masing pihak ini memberikan kontribusi atau modal di dalam menjalankan kegiatan usaha atau bisnis tersebut. Di dalam kesepakatan itu nanti ada juga kesepakatan pembagian hasil atau untung. Nah, untung itu nanti akan disepakati secara proporsional. Nah, itu terserah sesuai dengan kesepakatan. Syirkah ini merupakan kerjasama yang sudah ada landasan syariah. Artinya dia boleh dilakukan. Karena memang kehidupan ini tanpa syirkah akan sulit untuk dijalankan. Ada landasan syariah atau aturan daripada Al-Quran dalam surah Shad ayat 24. Di situ dikatakan, wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa qalilum ma hum. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya banyak dari orang-orang yang bekerja sama itu atau yang berserikat itu berbuat zalim atau saling berbuat zalim satu sama lain. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal soleh dan amat sedikit lain. Wa qalilum. Nah, orang yang baik dalam berserikat itu sangat sedikit sekali, sehingga hal ini menjadi sebuah alasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan wahyu atau firman yang mengecam bahwa memang banyak sekali yang kerjasama itu berbuat zalim. Ini kita lihat fenomena-fenomena dalam masyarakat. Begitu suatu bisnis itu sukses dilaksanakan bersama, dijalankan bersama, tahu-taunya ada pengkhianatan, ada penzoliman,
Nah, ini sangat miris. Harusnya kita sebagai muslim berpegang teguh kepada aturan Allah bahwa amanah, jujur, tanggung jawab itu harus dikedepankan demi keberkahan dan kesuksesan daripada bisnis atau usaha yang dijalankan itu. Hal ini diatur juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. An Abi Hurairah rafa'ahu qala inna Allah yaqul. Nah, inilah hadis kudusi. Pernyataannya langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Ana thalitsus syarikaini. Ana thalitsus syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu. Fa idza khana kharajtu min bainihima. Nah, ini juga memberikan pemahaman, bahkan kita katakan sebagai kecaman, bahwa sebuah usaha atau bisnis itu kalau dia dalam hal kebaikan-kebaikan semua dijalankan dalam syariatnya sesuai dengan aturannya, maka Allah berkata bahwa Allah itu adalah pihak ketiga di dalam bisnis tersebut, di dalam usaha tersebut. Artinya Allah memberkahi bisnis itu, memberikan keberkahan. Nah, tapi kalau ada salah satu atau keduanya berkhianat, maka Allah akan keluar daripada syarikat itu atau bisnis itu atau usaha itu. Fa'idha khona, katanya, apabila terjadi pengkhianatan, kharajtu min bainihima, maka saya keluar daripada bisnis tersebut, dari keduanya. Artinya selagi bisnis itu dilaksanakan sesuai dengan syariat, aturan, tanggung jawab, dan sebagainya yang sesuai dengan aturan syariat, maka Allah memberikan keberkahan. Nah, selagi itu dalam hal kebaikan-kebaikan. Tapi kalau sudah terjadi pengkhianatan, penzaliman terhadap hak-hak yang lain, maka kharajtu, kata Allah, maka keluar daripada bisnis tersebut. Allah keluar daripada bisnis tersebut. Maka kita harus betul-betul mengedepankan aturan-aturan Allah. Kita harus benar-benar bertanggung jawab, jujur, amanah, menjalankan usaha atau syarikat yang kita laksanakan bersama. Kemudian, berapa syirkah atau apa saja jenis syirkah itu? Ada 4. Yang pertama disebut dengan syirkah inan. Yang kedua, syirkah mufawadah. Kemudian syirkah akmal atau syirkah abadan. Kemudian syirkah wujuh. Yang pertama, syirkah inan. Apa itu syirkah inan? Syirkah inan itu adalah kerjasama antara 2 orang atau lebih, masing-masing menyertakan atau memberikan kontribusi moralnya dan berpartisipasi dalam hal kerja. Nah, syirkah ini semua sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang disepakati. Tidak ada paksaan atau tidak ada aturan tertentu yang harus dipenuhi, kecuali semua harus sesuai kesepakatan. Nah, dia tidak harus sama modal, tidak harus sama kerja, tapi semua disepakati sesuai porsinya masing-masing. Begitu juga dengan keuntungan atau kerugian. Karena syirkah ini adalah sifatnya profit and loss sharing, maka profitnya harus sama-sama disepakati bagaimana pembagiannya. Lossnya atau kerugiannya pun harus disepakati bagaimana cara penanggungannya, apakah bersama-sama atau ada yang bertanggung jawab. Nah, itu semua sesuai kesepakatan. Nah, syirkah ini termasuk syirkah yang paling diberkahi di antara syirkah-syirkah yang lain. Kemudian yang kedua, syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah itu akad kerjasama antara 2 orang atau lebih, tapi syirkah ini menuntut kesamaan. Nah, kesamaan dalam hal apa? Kesamaan dalam hal modal, kesamaan dalam hal waktu, kesamaan dalam hal bobot kerja, kesamaan dalam hal hak dan kewajiban. Nah, ini semua menurut kesamaan, mufawadah. Makanya para ulama berpendapat syirkah ini kurang cocok diterapkan.
Kenapa? Karena tidak mungkin semua orang itu mempunyai skill yang sama, waktu yang sama, porsi-porsi hal-hal yang lain yang sama. Nah, itu harus dipikirkan bagaimana kesepakatan sehingga tidak menimbulkan perpecahan karena persamaan ini. Kemudian yang ketiga adalah syirkah akmal, atau sering kita sebut dengan syirkah abadan. Kerjasama syirkah amal ini adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki profesi dan keahlian tertentu, skill tertentu. Nah, mereka bekerja sama dengan skill tersebut. Nah, misalnya ada borongan tukang jahit. Nah, tukang jahit ini tidak mampu sendiri menjalankan atau melaksanakan tugasnya. Maka dia mengajak temannya yang punya skill yang sama itu menjahit. Nah, mereka menjahit dan sepakat untuk membagi untung dengan skill tersebut. Nah, misalnya dia sepakat mendapatkan keuntungan berdasarkan jumlah jahitan. Satu hari dapat dijahit 10 pasang atau 10 baju. Maka porsinya atau untung yang diperoleh berdasarkan banyaknya yang dijahit, itu 10 baju. Kemudian syirkah wujuh. Nah, syirkah ini kerjasama antara dua orang atau lebih. Ya, kalau kerjasama berarti lebih dari satu orang. Syirkah ini syirkah berdasarkan pada kepercayaan atau nama baik, atau ada orang menganggap kita itu jujur, amanah, dan sebagainya. Kita dapat dipercaya, maka kita diberikan kepercayaan untuk menjalankan sebuah bisnis. Misalnya apa? Kita tidak punya modal untuk menjual pulsa, tapi konter atau pemilik pulsa menyerahkan kepada kita untuk dijualkan. Nah, nanti dibayar modal plus untungnya itu dibagi setelah laku pulsa itu. Nah, misalnya pulsa 1 juta disetor ke kita, dikirim ke kita tanpa kita harus membayar modal atau untung dulu, tapi kita jualkan dulu pulsa yang 1 juta itu. Begitu nanti habis, dapat modal kembali dan untung juga ada, maka itu diserahkan kepada pemilik. Nah, jadi kita itu seperti rekanan. Nah, jadi kita menjualkan barang orang tanpa tidak terlebih dahulu membelinya. Dengan kepercayaannya, kita menjual itu, nanti kita dapat untung, dia juga dapat untung. Nah, ini berkaitan dengan reputasi. Reputasi maksudnya nama baik kita dipercaya, kita ada amanah, kita menjawab, kita akuntabel, dan sebagainya. Nah, syirkah wujuh itu adalah syirkah atas dasar amanah dan kepercayaan kepada kita. Nah, di bank syariah, syirkah ini kita sebut dengan musyarakah. Musyarakah ini adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang masing-masing menyertakan modal atau dana untuk menjalankan sebuah usaha. Tentunya itu antara nasabah dengan bank syariah. Bank syariah menyertakan dana selaku sahibul mal, nasabah juga menyertakan dana selaku sahibul mal. Nah, beda dengan mudharabah. Kalau mudharabah, salah satunya sahibul mal itu bank syariah, dan salah satunya lah mudharib atau pengelola dana yang menjalankan bisnisnya. Nah, kalau di musyarakah ini masing-masing menyertakan dana. LKS atau bank syariah, PTX misalnya, masing-masing menyertakan modal untuk sebuah proyek usaha. Masing-masing boleh menyertakan modal 50-50 misalnya, 50-50%, atau 75%, 25%. Nah, terserah. Yang penting musyarakah adalah kerjasama yang masing-masing harus menyertakan modal. Kemudian terkait nisbah atau bagi hasil. Nah, misalnya karena LKS itu memberikan kontribusi dana lebih banyak
yaitu 75%, maka dia dapat untung lebih besar. Misalnya 80% atau sebaliknya. Nah, demikian pembahasan kita tentang sedekah. Nah, semoga bermanfaat bagi kita bersama dan kita bisa membedakan bagaimana sedekah-sedekah itu yang berlaku, sedekah apa yang diberkahi, dan sedekah apa yang kurang baik dan sebagainya. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.